Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aisyah Cahyaning Tias. Panggil saja Cahya agar kita lebih akrab. NIM saya 211F10349, kelas A1, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Univ PGRI Argopuro, Jember. Di sini saya akan mempresentasikan 5 materi mata kuliah, masalah sosial, dosen pembimbing Bunda Tati. Selamat menikmati video. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat, mengenal apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Bahkan masalah sosial timbul dari proses perkembangan masyarakat kalau proses perkembangan itu berlangsung dengan cepat sehingga menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat kekagetan budaya atau bisa dibilang kultur shock dan kesenjangan budaya, kulturak. Masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Suatu kondisi yang normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai dengan hubungan-hubungan antara unsur-unsur masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan. Apabila unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan atau ketidaksesuaian, maka hubungan sosial terganggu yang mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Oke, kita akan membahas materi pertama. Materi pertama saya akan membahas tentang akibat anak penyandang masalah sosial. Anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah sosial untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu memberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan sehingga dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang pertama, anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Kriteria anak terlantar: A.
berasal dari keluarga fakir miskin. B. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. C. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, anak penyandang disabilitas. Kriteria anak penyandang disabilitas: mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Yang ketiga, anak tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau penggabalan terhadap anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan sosial lainnya, ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Yang keempat, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) meski mendapatkan perlindungan khusus, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang kelima, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi. Mencakup eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan nafsa. Oke, kesimpulan dari materi pertama, penyebab anak penyandang masalah sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang bersangkutan. Dan tentunya hal tersebut memerlukan peranan dari keseluruhan dimulai dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kita sebagai manusia hanya bisa minimalisir hal sedemikian rupa dengan ilmu ataupun materi, menjadi manusia terbaik dengan saling membantu. Kita akan lanjut ke materi kedua. Materi kedua kita akan membahas tentang konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial. Kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kekerasan ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya, sedangkan peran anggota keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi mulai dari individu memperhatikan tindakan perilaku, interaksi dan komunikasi yang memperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan kehidupan. Bentuk-bentuk anak bermasalah sosial: perselisihan, kriminalitas, ketidakharmonisan keluarga, kebodohan dan kemiskinan. Beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, Montessori dan metode multiple intelligence adalah sebagai berikut. Metode Montessori
adalah metode Montessori yang merupakan metode yang belajar yang bergantung pada masing-masing anak yang dididik melalui keunggulan dalam menumbuhkan kekritisan berpikir, berkolaborasi dengan tim, dan bertindak lebih tegas. Setiap anak memiliki kebebasan dalam memiliki aktivitas yang tentu saja telah diatur sedemikian rupa oleh para pendidiknya untuk menumbuhkan kemandirian, kebebasan dan keteraturan. Guru, anak, dan lingkungan yang diatur menciptakan segitiga pembelajaran yang baik. Anak dengan bebas memanfaatkan lingkungan yang ada untuk mengembangkan pribadinya dan berinteraksi dengan guru ketika membutuhkan bantuan dan arahan yang diperlukan. 2. Metode multiple intelijensi. Multiple intelijensi adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif sebagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda yang konkret maupun hal-hal yang abstrak. Bagi Gardner, tidak ada anak yang bodoh atau pintar. Yang ada anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. Dengan demikian, dalam menilai dan menstimulasi kecerdasan anak, orang tua dan guru selayaknya dengan jeli dan cermat merancang sebuah metode khusus. 8 target implementasi pembelajaran dalam multiple intelijensi adalah: A. Pembentukan akhlak dan mental yang positif. B. Pengembangan sosial, emosi, dan moral. C. Pengembangan sensomorotik. D. Pengembangan visual. E. Pengembangan verbal linguistik. F. Pengembangan logika. G. Pengembangan interpersonal. H. Pengembangan bakat dan kemampuan. Prinsip metode multiple intelijensi adalah bahwasanya pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang dapat memanusiakan manusia. Artinya, dapat menghargai setiap potensi yang ada pada diri setiap anak. Kemudian, potensi tersebut diberi ruang untuk dikembangkan dan diarahkan menuju kemampuan terbaik sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Apabila pendidik dalam menyampaikan materi yang diajarkan mampu menyesuaikan dengan kecenderungan kecerdasan anak, maka diharapkan anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif, dan menyenangkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Penanganan anak bermasalah sosial yaitu dengan menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku, mencari akar penyebabnya, membuat anak merasa aman, membantu anak mengatasi kecemasannya, mengalihkan anak dengan kegiatan lain, melakukan hal yang membuat anak tenang. Menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi bermain, tulisan tangan, terapi alat musik, terapi seni. Oke, kita akan membahas materi yang ketiga. Kita akan membahas tentang gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Pengertian gepeng, kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan balas kasihan dari orang lain. Pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah
atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan di jalan, kriteria gepeng. Maka kita akan bahas tentang kriteria gepeng. Gepeng menurut peraturan daerah nomor 15 tahun 2017 tentang penanganan gelandang dan pengemis, pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain adalah A. Tanpa kartu tanda penduduk. B. Tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. C. Tanpa penghasilan yang tetap. D. Tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Kita akan bahas tentang kriteria pengemis. Kriteria pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain A. Mata pencaharian tergantung pada belas kasihan orang lain. B. Berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. C. Berada di tempat umum. D. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Penanganan gepeng dan anak jalanan solusinya seperti mengayomi dan memberikan perlindungan yang layak kepada anak-anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan lain-lain. Kita akan lanjut ke materi yang keempat ya teman-teman. Membahas tentang materi yang keempat yaitu tentang anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seksual. Pengertian PSK atau anak PSK. Pekerja seksual komersial yang biasa disingkat dengan PSK adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Faktor PSK anak atau anak PSK. Faktor eksternal tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan, yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja. Antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi, yaitu dengan kemiskinan yang merajalela, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum lelaki serta rasa ingin tahu tentang seks. Karakteristik PSK anak atau anak PSK. Umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar. Di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama keyakinan dan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan tertentu, baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan manusia dan perilakuannya. Geografi sosial adalah geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Pengertian human trafficking yang paling akurat dan perekrutan, perangkutan, eksploitasi seksual dan penyalahgunaan orang lain
untuk tujuan eksploitasi. Human trafficking juga dikenal sebagai kerja paksa atau perbudakan. Korban trafficking dalam umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bidang ekonomi. Faktor penyebab korban trafficking: faktor ekonomi, pola hidup konsumtif, minimnya pemahaman nilai agama, tidak memiliki pendidikan. Karakteristik korban trafficking adanya rekrutmen, adanya gerak pindah, adanya serah terima, jeratan lilitan hutan, pengekangan kebebasan, penindasan, intimidasi, ancaman, kekerasan, pemerasan fisik, seks. Pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Faktor penyebab kekerasan seksual: seks paksaan, ancaman, intimidasi, penahanan, tekanan psikologis. Karakteristik kekerasan seks yaitu yang pertama, growing adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Yang kedua, gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menambahkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, membahas tentang anak yang berpenyakit khusus, yaitu TBC, kusta, dan lain-lain. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis yang juga dikenal dengan singkatan TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Penyebaran penyakit ini dapat terjadi melalui orang yang telah mengidap TBC. Kemudian batuk, bersin, menyemburkan air liur yang telah terkontaminasi dan terhirup oleh orang sehat yang kekebalan tubuhnya lemah terhadap penyakit tuberkulosis, walaupun biasanya menyerang paru-paru, tetapi penyakit ini dapat memberi dampak juga pada tubuh lainnya, seperti sistem saraf pusat, jantung, kelenjar getah bening, dan lainnya. Indonesia sendiri termasuk negara dengan jumlah pengidap TB terbanyak di Asia Tenggara, dengan jumlah pengidap yang mencapai 305.000 jiwa pada 2012. Apabila tuberkulosis laten atau TBC tidak mendapat pengobatan, maka lebih dari 50% orang yang mengidap penyakit ini dapat meninggal. Walau begitu, hanya 1/10 kasus yang berkembang menjadi penyakit aktif. Untuk kasus TBC laten, bakteri yang menyebabkan penyakit tuberkulosis belum aktif secara klinis dan hanya berada di dalam tubuh. Jika sudah aktif, akan terjadi gejala pada
periode tertentu, bisa dalam hitungan minggu maupun tahun. Durasi tersebut tentu saja tergantung dari kondisi kesehatan dan daya tahan dari pengidap. Penyebab TBC: yang pertama, perokok aktif. Yang kedua, seseorang yang sering atau kecanduan mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TB. Yang keempat, tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Yang kelima, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Yang keenam, seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes. Yang ketujuh, kekurangan makanan bergizi. Yang kedelapan, anak-anak dan lansia. Yang kesembilan, seseorang yang menggunakan nafsa. Penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penularan tuberkulosis terjadi karena seseorang menghirup udara yang berkontaminasi bakteri tuberkulosis. Bakteri dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk droplet alias percikan lilin. Penting untuk diketahui bahwa orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa saja tidak langsung menularkan bakteri pada orang lain. Hanya orang dengan penyakit paru-paru aktif saja yang dapat menyebarkan bakteri tersebut kepada orang lain. Untuk memahami bagaimana bakteri penyebab tuberkulosis menginfeksi tubuh dan menimbulkan sejumlah gejala-gejala TBC, Anda perlu memahami tahapan-tahapan infeksi. Dilansir dari buku tuberkulosis, saat masuk ke dalam tubuh, bakteri Mycobacterium tuberculosis akan melalui tiga tahapan infeksi TBC, yaitu yang pertama, infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat menghirup udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri masuk melalui mulut dan hidung hingga mencapai paru-paru, lalu mulai memperbanyak diri. Yang kedua, infeksi laten. Sistem imun akan melakukan perlawanan ketika bakteri mulai berkembang biak. Respons sistem imun yang kuat dapat menghancurkan bakteri dan menahan perkembangan infeksinya. Saat imun tubuh mampu menahan perkembangbiakan bakteri, tuberkulosis akan masuk ke dalam status dorman, yaitu kondisi di mana bakteri tidur atau tidak aktif menginfeksi. Pada tahap ini, orang yang terinfeksi tidak akan merasa sakit atau tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini dikenal juga dengan TB laten. Penderita TB laten tidak bisa menularkan penyakit TBC. Yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya tidak, jika respon sistem imun lemah terhadap infeksi bakteri tuberkulosis, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Apabila bakteri sebelumnya dalam status dorman, respon sistem imun yang lemah menyebabkan bakteri bangun dari tidurnya dan kembali aktif menginfeksi. Kondisi aktifnya infeksi bakteri TBC ini adalah onset dari penyakit TB paru aktif, yaitu ketika infeksi TBC menunjukkan kemunculan gejala awal, gejala tuberkulosis. Pengidap tuberkulosis laten atau tidak aktif umumnya tidak akan mengalami gejala apapun. Meskipun demikian, bakteri sudah berada dalam tubuh, akan tapi bakteri dalam tubuh belum menyebabkan kerusakan apapun. Saat bakteri mulai aktif, kondisi inilah yang memicu gejala pada pengidap tuberkulosis. Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru dengan gejala utama batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Batuk yang terjadi juga kadang mengeluarkan dahak berwarna seperti karat atau batuk darah. Pengidap TB juga biasanya akan kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan yang disertai dengan demam, keringat malam hari, dan kelelahan
Jika infeksi tuberkulosis pada paru-paru telah menyebabkan kerusakan pada paru-paru, akan timbul gejala sesak nafas. Beberapa pengidap tuberkulosis juga mengalami kondisi nyeri tulang. Kondisi ini menandakan bahwa bakteri telah menyerang bagian tulang. Pengobatan TBC adalah dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan ethambutol. Pencegahan tuberkulosis. Langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG. Bacillus Clams et Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak remaja ataupun orang-orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun, harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Pengertian penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit infeksi yang berlangsung dalam waktu lama. Penyakit ini menyerang saraf tepi, kulit, dan saluran pernapasan bagian atas. Kusta, yang juga dikenal dengan nama lepra atau penyakit Hansen, dapat menjalar ke organ-organ lain, kecuali susunan saraf pusat. Penyebab kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan, yaitu ludah, dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, bakteri penyebab lepra tidak dapat menular kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Perlu dicatat, kusta bisa menular jika terjadi kontak pada waktu yang lama. Kusta tidak akan menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau berhubungan seksual dengan penderita. Kusta juga tidak menular dari ibu ke janinnya. Selain penyebab di atas, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kusta. Di antaranya, bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo, menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Gejala kusta pada awalnya tidak tampak jelas dan biasanya berkembang secara perlahan. Bahkan pada beberapa kasus, gejala kusta baru bisa dilihat setelah bakteri kusta berkembang biak dalam tubuh penderita selama 20 tahun atau lebih. Beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan penderitanya adalah kulit menjadi mati rasa, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau nyeri. Kulit tidak berkeringat atau anhidrosis. Kulit terasa kaku dan kering. Luka yang tidak terasa nyeri di telapak kaki, telapak kaki berasa bengkak atau benjolan di wajah dan telinga. Bercak yang tampak pucat dan berwarna lebih terang daripada kulit di sekitarnya. Saraf membesar, biasanya di siku dan lutut. Otot melemah, terutama pada otot kaki dan tangan alis, dan bulu mata hilang permanen. Mata menjadi kering dan jarang mengedip, mimisan, hidung tersumbat, dan kehilangan tulang hidung. Pada kusta yang menyerang sistem saraf, penderita bisa kehilangan sensasi rasa termasuk nyeri. Akibatnya, luka dan cedera di tangan dan kaki dapat tidak terasa oleh penderita. Berdasarkan tingkat keparahan gejalanya, kusta dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu intermediate leprosi. Kusta ini ditandai dengan beberapa lesi datar berwarna pucat atau lebih cerah dari warna kulit sekitarnya, yang terkadang dapat sembuh dengan sendirinya. Tuberculous leprosi. Kusta ini ditandai dengan beberapa lesi dapat kadang berukuran besar,
mati rasa, dan disertai dengan pembesaran saraf. Borderline tuberculosis leprosi. Kusta jenis ini ditandai dengan muncul lesi yang berukuran lebih kecil dan lebih banyak dari tuberculosis leprosi. Borderline leprosi. Lepra jenis ini ditandai dengan lesi kemerahan yang tersebar dengan secara acak dan asimetris, mati rasa, pembekakan kelenjar getah bening. Di borderline lepromatosis leprosi, kusta ini ditandai dengan lesi yang berjumlah banyak dengan bentuk datar atau benjolan. Kusta jenis ini juga terkadang menimbulkan mati rasa. Lepromatosis lepromatosis leprosi. Lepra ini ditandai dengan lesi yang tersebar dengan simetris. Umumnya lesi yang timbul mengandung banyak bakteri dan disertai dengan rambut rontok, gangguan saraf, serta kelemahan anggota gerak. Pengobatan kusta. Metode utama untuk mengobati kusta atau lepra adalah dengan obat antibiotik. Penderita kusta akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 1-2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik akan ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Contoh antibiotik yang digunakan untuk pengobatan kusta: rifampicin, dapsone, cofazimine, minoxidil, oxaliplatin. Di Indonesia, pengobatan kusta umumnya dilakukan dengan metode MDT atau multidrug terapi, yakni pengobatan yang mengombinasikan dua antibiotik atau lebih, serta pengobatan dengan antibiotik. Operasi umumnya akan dilakukan dengan sebagai penanganan lanjutan operasi bagi penderita kusta, bertujuan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh yang cacat, mengembalikan fungsi anggota tubuh. Pencegahan kusta. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah kusta. Diagnosis dini dan pengobatan serta merupakan upaya terbaik untuk mencegah komplikasi dan penularan kusta. Selain itu, menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta juga penting untuk mencegah kusta. Gerakan terpadu untuk memberikan informasi mengenal penyakit kusta kepada masyarakat, terutama di daerah endemik, merupakan langkah-langkah penting agar para penderita mampu memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan.